Hello Warriors, saya mengundang kalian untuk datang ke acara Warrior Worship Night di kota Manado. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023 di Geraha GSKI Philadelphia, kota Manado. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dilawat oleh Roh Kudus bersama-sama. So, jangan sampai nggak datang ya. See you and God bless. Saudara, kita kembali masuk Abam episode 684. Dari pria usia 34 tahun menikah di Pontianak. Salam, saya mau bertanya, saya sudah terjerat pinjol Shopee dan kondisi sekarang udah hampir tidak mampu bayar. Gali lubang, tutup lubang. Istri saya belum tahu hal ini. Keluarga saya juga nggak ada yang tahu. Saya sudah pusing, nggak tahu harus bagaimana lagi, apa yang harus saya lakukan. Saudara, terjerat pinjol itu untuk apa itu masalahnya? Dulu tidak ada pinjol, orang bisa hidup. Sekarang ada pinjol, jadi orang menggampangkan masalah. Pinjam dulu, nanti urusan belakangan. Di jemaat sudah berkali-kali saya bertemu dengan masalah ini dan dulu saya sering membantu. Lama-lama saya melihat tidak mendidik. Jadi kalau ada orang pinjam uang dari pinjol, saya tidak akan membantu. Itu orang-orang yang suka menggampangkan masalah. Tidak ada jalan, tidak mungkin. Tuhan masih beri jalan. Coba cari jalan keluar. Jangan pinjam pinjol. Yang itu pasti jangan. Apalagi judi online. Nah ini lebih gila. Itu setan banget. Jadi jangan. Pinjol juga jangan. Kalau kamu pinjam pinjol sampai begini, belajarlah bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kiranya Tuhan menolong kamu dan kamu berhenti menggampangkan masalah. Ya, bagaimana cara keluarnya? Tuhan akan beri jalan kalau kamu bertobat. Ya, oke, saya kira cukup itu. Dari pria usia 50 tahun sudah menikah di Bogor, kerja serabutan. Pak Era, saya sering ikuti doa selama ini, namun dalam doa pagi Sabtu tanggal 10 Juni yang lalu ada pernyataan Bapak yang bilang Yesus bukan logos. Sebagai orang awam teologi ini agak mengusik iman percaya saya selama ini. Yang saya percaya bahwa Yesus itu logos. 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah salah saya kalau berdoa bilang Tuhan Yesus karena saya percaya dia logos itu sendiri? Berdoa kepada Tuhan Yesus tidak salah. Tetapi tujuan doa kita mestinya Allah Bapa karena Yesus itu juru syafaat. Saya mengkhotbahkan mengenai logos. Mengenai logos ini bisa puluhan seri. Ya. Nanti pada hari Sabtu. Nanti pada hari Sabtu tanggal itu. Tanggal berapa? Tanggal 24 ya, Sabtu tanggal 24 Juni jam 9.30 sampai jam 12.30 mungkin sampai jam 12 saya meneruskan logos seri 1, nanti seri 2 dan seri 3 dan bisa banyak seri. Yesus itu anak Allah. Amin. Berinkarnasi jadi manusia. Amin. Dia anak Allah, bukan Allah sendiri ya. Setelah jadi manusia, Yesus taat kepada Bapa, bertumbuh, mengenakan logos atau firman, sehingga menjadi sang logos atau sang firman. Jadi Yesus itu bukan jelmaan logos secara mistis dan otomatis. Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia, yang belajar mengenakan logos sampai dia dalam kepenuhan Allah. Begitu firman Tuhan. Dalam kepenuhan Allah. Jadi logos menjadi manusia itu bukan berarti menjelma. Kata egeneto itu bukan berarti menjelma, tapi juga datang. Logos egeneto manusia. Artinya logos mendiami tubuh manusia
Tentu tidak lewat proses mistik ya, tapi pergumulan Yesus sampai dia menjadi sang logos ya. Nah, egeneto juga digunakan di Injil Yohanes pasal yang sama. Datanglah Yohanes ya, menyaksikan terang itu egeneto juga. Jadi tidak boleh diterjemahkan menjelma. Oke? Saya kira itu. Nanti ikuti terus khotbah saya mengenai monoteisme ini ya, mengenai logos ini. Kita percaya Yesus anak Allah dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi Tuhan di atas segala Tuhan ya. Dia layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dia raja dari segala raja. Oh ya, sebelum saya teruskan soal logos, jadi saya baru bicara satu kalimat, baru itu tidak boleh lalu dipahami salah, atau baru bicara satu sesi. Ada puluhan sesi, ingat ini, puluhan sesi. Jadi saudara, atau belasan sesi khusus mengenai logos. Jadi harus ikuti terus, jangan punya praduga dulu. Oke, dari wanita usia 20 tahun, Salum. Jadi gini Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saya kan punya pacar, nah pacar saya mau melamar jadi Brimob. Terus kan Pak, misalnya kalau dia lolos masuk Brimob, kami kan long distance relationship selama beberapa tahun. Jadi saya mau bertanya Pak, karena saya sangat bingung karena kami pacaran sudah diketahui orang tua, dan menurut orang tua saya dia adalah laki-laki yang sopan dan bertanggung jawab. Terus kan pacar saya bilang kalau misalnya dia lolos jadi Brimob, dia mau maaf kata mau pecahkan PW saya biar saya setia dan komitmen sama dia. PW itu apa ya? Perawan ya. Nggak benar ini. Dia nggak layak jadi Brimob kalau begini. Ya, Brimob yang baik tidak akan memecahkan perawan. Ini setan masuk di otaknya dia. Jangan kamu ikuti ya. Tapi di satu sisi saya bingung Pak. Gimana menurut Bapak ini saya benar. Perlu jawaban. Karena di satu sisi saya juga sudah mendengar suara kebenaran Injil Pak. Saya takut nanti saya masuk neraka. Orang tuamu salah menilai pria ini. Dia bukan pria yang sopan dan bertanggung jawab. Dia monster. Nanti kalau jadi Brimob saya khawatir dia jadi monster. Saya harap dia tidak pernah jadi Brimob yang nanti akhirnya akan merusak. Bayangkan, dia mau memecahkan keperawanan kamu. Itu tindakan apa? Tidak cinta, tidak sayang. Dia tidak mempercayai kamu. Cinta itu harus saling mempercayai. Harus ditelepon wanita ini hari ini. Supaya belum terlambat ya. Saya juga punya anak gadis. Dan saya terus terang membaca ini marah. Kalau saya jadi aparat yang meluluskan atau tidak seorang calon aparat, pria seperti ini tidak boleh diluluskan. Misalnya dia lolos jadi Brimob, dia mau maaf kata mau pecahkan perawanan. PW itu apa sih? Perawan ya. PW saya, biar saya setia, komitmen sama dia. Nggak begini. Jahat itu. Mudah-mudahan dia tidak diterima jadi Brimob. Orang jahat begini jadi Brimob, nanti ada Brimob jahat membahayakan bagi negara. Oke, teruskan dari wanita usia 61 tahun, 3 anak sudah berkeluarga semua. Ya. Pak Era, saya tinggal sendiri di rumah, saya berjualan untuk menghidupi diri saya, supaya tidak bergantung sama anak-anak. Yang menjadi permasalahan saya, anak saya yang pertama itu selalu menyalahkan masa lalu saya membesarkan anak-anak dengan berhutang. Dan saya pernah memakai uang yang dipegang anak saya karena waktu SMP ia jadi bendahara dan anak saya waktu SMA juga sering disuruh tetangga untuk menggadaikan emas. Hal ini diingat terus sampai ia berumah tangga. Dan ia selalu mengingat saya peristiwa itu dan menganggap kalau ia dibesarkan dengan hutang. Maka kalau sekarang ia hidup dengan banyak uang, itu adalah kutuk dari saya. Saya sedih Pak, sering menangis.
Karena setiap ia ada masalah dia sering menuduh saya dengan kutuk dari ibu gitu Pak. Anak saya bertiga memang kelihatan baik-baik saja tapi sebenarnya komunikasinya tidak lancar seperti perang dingin. Tapi untuk anak yang kedua dan tiga ada masalah enggak? Tidak ada masalah. Tidak pernah menyalahkan saya. Suami saya sakit stroke sejak 2002 sampai 2014 anak saya masih kecil. Jadi yang jadi pertanyaan saya, benarkah kalau saya membesarkan anak-anak dengan berhutang bisa mendatangkan kutuk bagi anak saya yang terutama yang pertama? Jika hutang itu dibayar tidak menjadi kutuk. Jika tidak dibayar, diakui di hadapan Tuhan, minta ampun juga Tuhan cabut. Tentu karakter harus baik, tidak boleh lagi berbuat hal yang salah. Uang bendahara dipakai itu salah. Karakter ibu jelek, tapi harus diakui dosa tersebut, minta ampun sudah berlalu. Tetapi anak ibu yang pertama memang menurut saya kurang ajar. Ibu diam saja ngadapin anak ini. Ibu jangan membalas dia ngomong apa, jangan bereaksi. Ibu mencari Tuhan, jangan berharap dia membalas budi baik ibu. Anak pertama ibu ini pasti sudah 30 tahun usianya. Karena ibu 61 ya. Lalu ini anak kurang ajar. Tidak tahu diri, tidak tahu budi. Saya khawatir Tuhan gampar dia nanti. Tentu kita tidak mengharapkan Tuhan gampar dia, tapi hukum tabur tuai pasti terpenuhi dan firman Tuhan mengatakan, jika kamu mau bahagia dan panjang umurmu, hormati orang tua. Kalau tidak, ya sebaliknya. Ya, ingat ya Bu, jangan harap pertolongan dia. Jangan minta tolong kepada anak macam ini. Ibu diam saja, jangan bereaksi kalau dia ngomel marah. Ya, Ibu tenang saja. Jangan tanggapin. Tidak ada kutuk di dalam Tuhan. Ya, ini kalau teropongan saya, Tuhan mengampuni ibu, Tuhan melupakan. Itu anak cuma cari alasan, pembenaran, dan pembelaan diri saja. Lalu pertanyaan berikut ya, dan bagaimana saya bisa menyatukan anak-anak saya bertiga supaya mereka bisa saling menolong, mendoakan Pak. Ya, ibu dulu yang berubah, ibu jadi berkat untuk anak-anak. Suruh anak-anak ikuti suara kebenaran, nanti bisa berubah, terutama anakmu yang pertama itu. Kiranya jawaban Pak Erastus bisa membuat saya mengerti kebenaran. Saya adalah seorang ibu yang agak takut kalau anak-anak pada ribut, tapi saya nggak tahu harus bersikap gimana. Matur nuwun banget, matur nuwun sangat Pak. Kiranya Bapak Erastus selalu sehat dan Tuhan memberkati setiap pelayanan. Bapak menjadi berkat bagi banyak orang. Matur nuwun Bu. Pokoknya ibu jangan mikir, ibu tuh umur 61 tahun masih mencari nafkah. Loh kok masih disalah-salahkan loh, bukannya membalas kebaikan orang tua. Nah ini yang begini-begini ini saya agak marah gitu. Ya mungkin juga marah, bukan agak marah. Anak melawan orang tua tidak berterima kasih, celaka ya, celaka. Kalian ini ya saudara-saudara yang muda-muda yang mendengar Abam, jangan melawan orang tua. Orang tua salah pun kamu gak boleh salah-salahkan. Ya, orang tua keliru pun kamu tidak boleh hukum. Kamu harus mengerti itu. Waktu kamu kecil, kamu salah juga orang tua mengerti kok. Sekarang orang tua sudah tua salah ya mesti dimengerti loh. Oke. Dari wanita usia 52 tahun. Saya saat ini sudah berjemaat di gereja mana, saat ini saya sudah tidak berjemaat di gereja manapun. Sudah sejak akhir tahun 2021 ikut ibadah, doa pagi, doa puasa, hampir semua ikut. Rencana mau bergabung saja dengan Pak Eras. Karena kami percaya kepada Pak Eras yang menuntun kami ke langit baru dan bumi yang baru. Kami memilih Pak Eras menjadi papa rohani kami, saya dan suami. Hanya mengikuti via online, tapi kami sangat terberkati dan diubahkan. Banyak yang menjadi pertanyaan dalam hati dan pikiran kami terjawab dari khotbah Pak Eras, Abam, dan lain-lain. Terima kasih Pak sudah menjadi saluran berkat rohani buat kami.
Doa kami Bapak semakin berani memperkatakan kebenaran isi hati Tuhan dan selalu sehat, diberi umur panjang, supaya kami dapat lebih mengerti kehendak Tuhan. Aduh, aku senang membaca ini. Saya berharap suatu hari kita ketemu ya. Kamu, ini ibu usia 52 tahun, dan suamimu. Ya, kita bersama di langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati. Wanita usia 30 tahun, single, karyawan swasta. Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Minta bantuan jawaban pertanyaan berikut. Sekantor saya ada dari gereja Saksi Yehova, dan saya baru tahu darinya kalau mereka tidak menganut konsep Tritunggal. Apakah sebagai Kristen kita harus pilih mau percaya Tritunggal atau tidak? Apakah percaya sebagai juru selamat yang merupakan bagian dari Allah Bapa cukup? Apa kita harus paham teori-teori Alkitab dan ideologi kekristenan? Kadang saya bingung, apa kita hanya perlu fokus bertobat dan hidup suci tanpa memikirkan perdebatan? Pertanyaan ini akan saya jawab dalam seminar saya Logos. Kamu ikuti. Ya. Yang penting kamu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat, dan terus bertumbuh untuk sempurna seperti Yesus. Artinya hidup suci, kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu yang inti. Selebihnya kamu dengarkan khotbah atau seminar saya mengenai Logos. Oh ya Pak, saya sekarang sedang mencoba stop baca komik dan menonton hal-hal yang tidak baik. Namun daging saya seperti meronta dan menuntut. Ternyata melawan keinginan daging sangat susah ya Pak. Saya masih bolong-bolong bisa full berhenti. Kadang ada bisikan yang mengatakan kalau nggak apa-apa jatuh bangun karena masih proses dan Tuhan pasti ampuni. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya mau bisa benar-benar lepas. Umurmu 30 tahun, tapi kau punya naluri rohani yang baik. Jatuh dalam dosa bisa, tapi tidak boleh hidup dalam dosa. Ya, jadi Tuhan akan pimpin kamu bagaimana hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Semakin kamu militan, semakin kita militan, semakin kita tidak berbuat dosa sama sekali. Bisa. Dulu saya tidak yakin, sekarang saya yakin karena saya mulai mengerti dan mengalami. Oke. Bapak pernah bilang seberapa besar kita mengasihi Allah itu kita yang ditentukan. Bapak pernah bilang seberapa besar kita mengasihi Allah, itu kita yang menentukan. Benar. Di situ saya sedih dan merasa tertampar. Tapi besoknya saya berdosa lagi. Kenapa begitu ya Pak? Saya kesal sekali. Apakah itu wajar ya Pak? Saya merasa bersalah sekali kalau masih jauh. Saya merasa bersalah sekali kalau masih jatuh bangun dalam dosa. Oke. Kamu sedang mengalami proses, nak. Jalankan terus prosesmu. Sampai nanti kamu akan kokoh. Jangan berhenti berdoa pagi bersama saya. Miliki doa pribadi. Juga tentu saya berharap kamu benar-benar ikuti doa saya. Ikuti doa dengan saya setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan terus mendengar khotbah saya. Kamu akan membangun kehidupan rohani yang kokoh. Tuhan memberkati. Wanita usia 41 tahun. Salam, gimana ya Pak cara mengatasi hasrat seks dalam diri walaupun sudah menikah tapi suami tidak terlalu mau berhubungan. Kadang-kadang 1 bulan 1 kali, kadang 2 bulan 1 kali. Jadi kadang saya melakukan masturbasi. Hati saya sedih setelah itu, merasa tidak layak dan berdosa sekali. Padahal saya rajin dengar khotbah Pak Eras dan doa pagi walaupun hanya di hari libur saja. Walaupun hanya di hari libur saja. Doa malam suara kebenaran. Apa yang harus saya lakukan Pak? Sudah lama saya ingin bertanya hal ini. Tapi terkadang saya malu karena merasa diri kotor. Mohon maaf apabila pertanyaan tidak berkenan. Saya rindu hidup suci Pak, tapi saya sering jatuh pada hal ini. Semua juga harus lewat perjuangan. Apa yang kamu kemukakan juga dikemukakan banyak penanya, ya. Pria-pria yang melakukan onani, ya. Dan saya selalu memberikan jawaban. Yang pertama,
Hindari tontonan yang tidak perlu yang membangkitkan gairah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa memicu gairah libido itu. Ya, jangan menonton walaupun bukan film porno tapi bisa membangkitkan gairah, dan sekarang banyak film dibumbui hal-hal yang membangkitkan libido. Setiap hari mendengarkan khotbah, tentu lewat khotbah Truth ID, doa pagi setiap hari jam 5, bukan hanya hari libur tapi setiap hari, dan kamu memiliki jam doa setiap hari, doa pribadi. Ya. Lalu miliki target mau menjadi apa kamu nanti. Firman Tuhan akan membangun struktur berpikir tentang kehidupan yang akan datang, langit baru, bumi baru, hukum tabur tuai dan lain sebagainya, dan itu akan sangat mencegah kita berbuat dosa. Ya. Lalu saya mau ajari kamu satu hal. Miliki jadwal harian supaya kamu tidak memikirkan libido dan memuaskannya. Hari ini mau buat apa, hari ini mau buat apa, setelah jam ini mau buat apa, dengan target mau menjadi manusia yang tak bercacat, tak bercela. Kamu pasti mampu. Kalau kamu teruskan hal ini, kamu akan jatuh dalam dosa yang lebih berat. Jika ada orang yang bisa memuaskan kamu, siapapun dia, kamu akan jatuh. Karena saya sudah mendengar kesaksian orang-orang yang jatuh dalam dosa. Ya, orang-orang seperti kamu yang akhirnya berhubungan badan dengan siapa saja, asal bisa memuaskan hasrat libido itu. Aduh, kiranya Tuhan menjauhkan kamu dari kejatuhan. Ya, ikuti apa yang saya nasihatkan tadi, kamu akan bisa melewatinya. Amin. Dari wanita usia 38 tahun janda, ya. Saya ini dari Muslim, terus saya masuk Kristen. Saya diusir dari keluarga saya karena masuk Kristen. Gimana biar Tuhan berkenan kepada kita, Pak? Oke. Ini saya tidak bisa menjawab dan tidak mau menjawab karena ini pasti rumit masalahnya. Biar kamu dilayani secara pribadi, ya. Ya. Kamu perlu pendampingan, ya. Usia 38 tahun. Perlu pendampingan, ya. Oke. Dari pria, usianya tidak jelas. Saya mau bertanya, saya seorang gay. Sebelumnya saya normal, saya merasa suka sesama jenis sejak SMP. Waktu kuliah saya sempat jatuh cinta sama wanita, namun dikecewakan. Saat ini saya masih suka dengan sesama jenis. Saya coba dekat dengan beberapa wanita, tidak ada feel sama sekali. Jujur saya sudah capek dengan kehidupan kayak gini. Saya juga tidak mau terus-terusan suka sesama jenis. Saya ingin hidup normal. Ya, walaupun saya nantinya mungkin tidak menikah. Setidaknya saya ingin sekali tidak ada rasa ketertarikan sesama jenis. Susah untuk mengerem rasa tertarik itu seperti tekanan batin. Apa boleh bantu kasih masukan, Pak Pendeta? Terima kasih, bila saya mungkin tidak menikah, tapi saya juga ingin hidup normal, Pak. Rasanya susah kalau dipaksa saya harus membangun hubungan dengan wanita, Pak. Saya tidak mau mengecewakan pilihan lain, Pak Pendeta. Oke. Saya tidak pernah memiliki pengalaman yang sama seperti kamu. Saya tidak pernah memiliki pengalaman seperti kamu. Tapi saya sudah mendengar orang-orang yang punya pengalaman seperti kamu dan minta nasihat saya. Yang pertama, kamu jangan terlalu gusar dengan keadaan ini. Makin gusar, kamu makin susah. Tenang saja. Semua orang punya penyakit. Ya. Bisa penyakit fisik, bisa penyakit jiwa, bisa penyakit gender. Dan semua bisa diselesaikan. Kalaupun tidak diselesaikan, tidak bisa diselesaikan, kita akan selesai nanti waktu di langit baru, bumi baru. Yang pertama, kamu tenang dulu. Yang penting ya, ini penting sekali, kamu ingin melayani Tuhan. Itu dulu, menyenangkan hati Tuhan, tidak hidup di dalam dosa. Jelas ya, menyukai sesama jenis sampai melakukan praktek itu dosa. Tetapi kalau kamu ngerem,
dan kamu tidak praktek, itu tidak dosa. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah kamu tekun mendengar firman Tuhan, doa bersama dengan saya. Jangan bergaul dengan sesama gay. Jangan sekali-kali kamu praktek, semakin praktek kamu semakin terpuruk. Ada satu titik di mana kamu bisa mengalami perubahan. Tetapi ketika kau mengalami perubahan harus dijaga terus. Karena bisa kambuh kembali. Yang sembuh sesaat menikah punya anak. Tetapi setelah jadi bapak dia bisa kambuh. Bisa. Dan itu bisa terjadi dalam hidup seseorang. Dan saya pernah melihat pengalaman orang seperti ini. Jadi sekarang kamu cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan praktekkan itu. Ini sama dengan seorang pria yang menguasai diri tidak menikah dengan wanita. Sama pergumulannya. Hanya bedanya kamu sesama jenis itu lebih tidak diterima masyarakat. Ya, sekarang ini ya tidak diterima Tuhan juga. Yang penting kamu bertumbuh dalam kekudusan, doa. Kamu mencari langit baru, bumi baru bersama dengan kami. Ada titik kamu mengalami kesembuhan. Tuhan bisa menyembuhkan kamu dalam nama Yesus. Rileks dulu, tenang dulu ya. Jangan menjadi gusar. Ini masalah bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kami mengasihi Anda. Anda bisa menyelesaikannya. Kami mendampingi Anda ya. Tuhan memberkati ya. Oke, umurmu berapa tidak jelas di sini. Oke. Tapi kami mendampingi Anda. Anda bukan orang yang memiliki nilai diri rendah yang patut dibuang. Tidak. Anda orang yang memiliki nilai di hadapan Allah dan Tuhan mencintai, mengasihimu. Kami juga mengasihi Anda. Oke, Tuhan berkati. Dari wanita, anak usia 12 tahun, pelajar, masih remaja. Om, saya ingin bertanya, katanya di surga itu tidak ada iri, dengki, tangisan, dan lain-lain. Tapi bagaimana Lucifer bisa iri dan ingin menjadi Tuhan Yesus? Terima kasih Om, salam sejahtera bagi kita semua. Keren ya, salam sejahtera bagi kita semua. Keren kalimat ini. Ini dari Evelyn. Sayang, Evelyn, nanti di surga tidak ada iri, dengki, tangisan, dan lain-lain. Nanti. Kalau dulu ketika Lucifer ya masih di surga, dia itu dulu mantan kerub atau mantan malaikat atau mantan anak Allah di surga yang memiliki kebebasan. Dan ternyata dia memilih memberontak dan menyeret sepertiga malaikat. Tapi sekarang semua sudah diusir. Yang di surga sekarang hanya orang-orang, malaikat-malaikat dan manusia-manusia yang sempurna nanti. Jadi pasti tidak ada iri, dengki, tangisan. Karena Lucifer dan semua pengikutnya sudah diusir. Oke? Kalau dulu ada, karena Lucifer itu memiliki kehendak bebas dan dia memilih memberontak. Oke? Kita menantikan langit baru, bumi baru ya. Kamu tetap terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati Evelyn. Oke. Dari pria single. Salam Pak, izin tanya, bagaimana bisa mengetahui apa jalan yang Tuhan inginkan bagi saya dalam memilih karir? Apa yang saya inginkan tidak sama dengan apa yang orang tua saya inginkan. Betul kita harus menghormati orang tua, tapi saya rasa kalau kita bilang orang tua adalah perpanjangan suara Tuhan, menurut saya kurang tepat. Manusia, maksud saya orang tua bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tapi tidak mutlak. Oke. Karena orang tua tentu memberi nasihat berdasarkan pengalaman dan harapan pribadinya. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi A karena impian orang tua tersebut tidak tercapai ketika masa mudanya. Ya, bisa begitu. Bukan berarti saya tidak ingin mendengarkan nasihat orang tua, tapi saya ingin mendapat nasihat atau arahan yang objektif. Karena itu saya pikir tanya Tuhan adalah yang terbaik. Tapi bagaimana saya bisa yakin jika yang mana yang benar menjadi jawaban Tuhan?
Anda tidak tulis berapa usiamu, tapi mungkin sekitar di bawah 25 tahun atau di bawah 30 tahun. Orang tua tidak bisa mewakili Tuhan kalau orang tua tidak takut akan Tuhan dan jalan hidupnya tidak benar. Betul. Orang tua bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tapi juga bisa tidak jadi perpanjangan tangan Tuhan. Betul. Tapi ini soal karir. Orang tua menginginkan anak A, tapi anak mengingini yang lain. Jalan yang terbaik, tanya Tuhan, benar sekali. Tapi bagaimana bisa tahu? Pasti Tuhan beritahu. Pasti Tuhan beritahu. Makanya orang perlu tekun belajar firman, tekun doa pagi, tekun doa pribadi. Baru dia punya kepekaan. Nah, saya tidak bisa menasihati kamu dengan mudah. Kenapa? Saya tidak tahu orang tuamu mengarahkan kamu kemana, lalu kamu pilih apa. Mungkin kamu perlu dibimbing oleh seorang pembimbing, seorang yang dewasa dan bisa memberikan kamu masukan. Ya, nanti pendeta Yehuda akan, kalau kamu tidak keberatan, kamu akan dibimbing. Ya, diajak bicara. Kalau orang tuamu menginginkan A, kamu keberatan. Keberatannya apa? Mungkin keberatan kamu itu tidak logis atau tidak beralasan. Nah, itu perlu diperbaiki. Dan kami menasehati. Jika keinginan orang tua memang salah ya, jika mungkin kami memberikan masukan. Tapi puji Tuhan ya, kamu bertanya, kamu ini pria yang cerdas. Dan kamu pria yang berani. Tapi kamu kurang mengerti orang tua. Belajar lagi sayang ya, Tuhan memberkati kamu. Sampai jumpa di episode yang akan datang.